Halo, aku Patrick di sini sebagai set manager dari tim Talata. Sebagai set manager di sini, aku bertugas untuk mengawal proses pelaksanaan dari awal sampai akhir sampai jadi nih. Lalu di tengah-tengah itu aku juga harus berhubungan dengan klien, memberitahukan progres maupun kendala di lapangan seperti apa. Misalkan memang nanti ada sebuah masalah yang membutuhkan persetujuan dari klien, itu jadi kita sama-sama enak sih. Kalau dari tim Talata itu per minggu kita memberikan sebuah laporan progres beserta bukti-bukti foto. Dalam waktu seminggu tuh kita progresnya udah berapa persen sama kita ngapain aja sih. Laporan itu kan berfungsi untuk catatan untuk aku sebagai sales manager maupun dari tim kantor, dan juga informasi untuk klien nih, karena kan klien datang ke kita itu biasanya adalah orang-orang yang mungkin tidak bisa mengawasi proyek pembangunan rumahnya atau proyeknya itu dari awal sampai akhir. Jadi mereka membutuhkan bantuan kita untuk mengawasi atau menginfokan, Mas sudah sampai mana. Nah, di situ laporan itu sebagai solusi dari kita. Jadi klien tahu, misalkan memang nanti klien dari luar kota pun kita juga bisa menginformasikan. Ataupun misalkan mau seminggu sekali datang ke lokasi juga tidak masalah. Tapi kan kita ada data-datanya nih di laporannya. Jadi sama-sama enak, dari kantor enak, dari klien juga puas karena ada laporannya itu. Peran desain itu bisa dibilang peran yang sangat penting untuk tahapan awal untuk membangun rumah, karena desain ini untuk klien terutama itu berfungsi sebagai patokan bentuk rumahnya seperti apa sama batas budget. Jadi mungkin orang berpikiran bahwa beli desain mahal, buat apa sih cuman gambar gitu doang. Salah itu. Kalian kan di sini dengan adanya desain tuh benar-benar kita tahu, misalkan aku punya budget 350 juta nih, dibikin bentuk seperti ini, aku cocok, oke aku mau. Jadi apa yang dibayangkan oleh teman-teman atau klien itu sesuai dengan apa yang diinginkan, dan kita bisa merealisasikan dengan budget yang sudah disebutkan atau yang diberikan ke kita. Sebenarnya kalau nilai dari aku sih mungkin karena dari basicku yang awalnya adalah berperan sebagai desain arsitektur, aku tumbuh dan berkembang di situ, yang dimana aku harus bekerja di belakang meja. Waktu di lapangan, waktu pengawasan itu benar-benar beda nih. Jadi kayak aku tahu, yang gue gambar tuh ternyata seperti ini jadinya. Aku tahu prosesnya seperti apa, aku bisa menjelaskan ke tukang nanti bikinnya seperti apa. Mungkin beberapa tukang juga akan bilang, Mas jangan susah-susah. Ya aku paham sih, aku tahu. Tapi kan kita kembali lagi di sini adalah kita berusaha membantu klien untuk mewujudkan rumah impiannya, di mana mungkin akan ada tingkatan-tingkatan kesulitan tertentu untuk tukang untuk mengaplikasikan hal tersebut. Jadi kan benar-benar kita awasin sehingga ya gimana caranya di lapangan dan desain yang sudah disetujui itu tetap sesuai. Kita benar-benar fokus nilainya itu adalah gimana sih cara kita sebagai tim lapangan bisa mengaplikasikan desain yang sudah ada dan mewujudkan itu sebagai rumah impian dari teman-teman atau klien nih. Dari situ itu kan tidak mungkin berjalan mulus nih, pasti ada beberapa hal permasalahan baik itu teknis maupun non teknis yang ada di lapangan. Nah, dengan permasalahan ini sebaiknya dilakukan treatment seperti A, B, C, dan D. Nah, dari kita akan memberikan solusi tersebut. Jadi tinggal nanti apakah disetujui oleh klien atau tidak, itu keputusan klien. Tapi setidaknya dari kita adalah ada opsi untuk permasalahan tersebut penyelesaiannya seperti apa. Jadi klien pun tidak akan ngawang atau tidak akan tidak susah untuk memikirkannya. Jadi beliau tinggal memilih
mau opsi yang mana nih, karena di opsi tersebut kita sudah menjelaskan juga kelebihan dan kekurangan opsi tersebut itu apa. Jadi kan dari kita juga nanti di lapangan lebih enak, semisal memang sudah disetujui oleh klien, dari klien pun nanti waktu ada solusi dari kita juga sama-sama enak nih. Oh ternyata dari teman-teman Talata nih ada solusi seperti ini, oh malah bagus dong. Jadi aku nggak perlu repot-repot mikir, udah dikasih tahu jawabannya, tinggal aku mau milih yang mana aja. Project desain yang sedang berjalan ini yang dimaksud yang rumah santai konsep open space itu kan ya. Oke, jadi untuk konsep rumah santai tersebut dengan konsep open space, menurutku desainnya tuh benar-benar keren nih. Semisalkan memang menjadi salah satu project yang akan kita bangun, itu akan jadi experience baru untuk teman-teman di tim lapangan. Apalagi dengan melihat desain yang seperti itu, mungkin tingkat kesulitannya pasti akan lebih daripada project-project yang lain nih. Tapi di sini kita akan mencoba untuk berusaha semaksimal mungkin menjadikan rumah yang sudah sebagai rumah impian buat klien itu benar-benar terjadi di lapangan. Jadi ya mungkin buat teman-teman yang belum tahu lihat videonya untuk konsep desainnya, bisa dicek di video-video kita sebelumnya. Itu ada beberapa desain yang mungkin akan cocok dengan teman-teman, bisa dikepoin juga.